Selamat Sabat. Saya ingin menyambut Anda semua di Sekolah Sabat. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan panel Sekolah Sabat yang biasa, hari ini akan sedikit berbeda. Ada beberapa orang di sini dan kita akan membahas kesaksian-kesaksian. Dan kesaksian adalah hal-hal yang mempengaruhi Anda melalui kebebasan beragama selama beberapa tahun terakhir. Tetapi sebelum kita benar-benar masuk ke dalam diskusi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk dapat berbagi kesaksian dengan satu sama lain. Tuhan, kami tahu bahwa ini adalah bagian yang sangat penting dalam hubungan kami denganmu dan kami berterima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan untuk kami. Dan juga semua yang akan Engkau lakukan untuk kami di masa depan. Kami berdoa agar Engkau memberkati mulut kami sehingga dapat mengucapkan firman-Mu dan agar umat-Mu dapat terdorong untuk maju dalam kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya ingin memulai dengan sebuah ayat Alkitab sederhana yang kita miliki di sini. Ada di kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Setiap kesaksian yang Anda miliki dimulai dengan darah anak domba. Kristuslah yang menaruhnya di dalam diri Anda untuk mengubahkan Anda. Anda tidak berdiri sendiri dan Anda tidak berdiri untuk sesuatu yang tidak Anda percayai. Anda berdiri untuk sesuatu yang telah dituntun oleh Kristus. Jadi, saat kita melihat hal ini hari ini, yang akan kita lihat adalah bahwa Anda menang oleh darah Kristus, dan oleh kesaksian Anda. Jadi, ketika Anda berbicara dengan semua orang, setiap orang memiliki kesaksian tentang sesuatu yang telah terjadi dalam hidup mereka. Yang dapat sangat bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan para panelis. Ada Barry Bussey di layar yang bergabung dengan kita. Kita akan mengambil waktu beberapa menit untuk memperkenalkan diri. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam kesaksian tentang bagaimana Kristus telah memimpin Anda. Dan kemudian setelah itu, kita akan mulai berbicara sedikit lebih dalam sebuah diskusi di panel. Jadi, Pak Bussey, mengapa kita tidak mulai dengan Anda? Jika Anda dapat memberikan sedikit latar belakang tentang siapa Anda, pekerjaan Anda. Dan kemudian memberikan kesaksian singkat tentang bagaimana Tuhan telah memimpin Anda. Dalam perjalanan Anda dan hal-hal yang telah Anda alami. Tentu, pertama-tama, senang sekali bisa bersama Anda semua hari ini. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa berada di sini. Saya berasal dari Kanada, lahir dan besar di Newfoundland, yang merupakan provinsi paling timur di negara ini. Dan selama 20 tahun terakhir, saya kira mungkin 30 tahun, saya telah berpraktik sebagai pengacara. Awalnya saya adalah seorang pendeta di Newfoundland, menggembalakan 2 distrik gereja di Newfoundland. Dan pergi ke Andrews, ke komunitas Anda yang baik. Saya kuliah di sekolah hukum, dan sejak itu saya berpraktik. Saya bekerja bertahun-tahun untuk gereja Advent di Kanada. Sebagai pengacara, sebagai penasihat hukum, bekerja di General Conference untuk sementara waktu di Washington, D.C., juga di New York dan Jenewa. Dan kemudian kembali ke Kanada, di mana saya bekerja dengan Canadian Center for Christian Charities selama sekitar 10 tahun. Saya memiliki pengalaman yang sangat menarik selama sekitar 3 tahun terakhir. Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Kanada dalam hal kebebasan. Kebebasan beragama, kebebasan hati nurani, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID. Dan saya mendapati diri saya menjadi semakin kritis terhadap cara pemerintah menangani situasi di negara ini. Dan saya menulis, saya pernah dan terus melakukannya. Saya banyak menulis artikel opini, koran nasional, dan sebagainya. Dan saya menemukan diri saya menjadi semakin kritis terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan pekerjaan saya. Yang telah saya geluti selama 10 tahun dalam komunitas Kristen Evangelis. Dan memulai sebuah organisasi nirlaba, non-profit, bernama First Freedoms Foundation Kanada. Dan kami mengadvokasi kebebasan berbicara, kebebasan hati nurani, dan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini adalah langkah yang berani. Saya sekarang berada pada tahap dalam karir saya, di mana saya harus memikirkan pensiun. Namun, Tuhan mengesankan kepada saya bahwa sekaranglah saatnya untuk berbicara dan diperhitungkan. Ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Barry, saya mengagumi kesediaan Anda untuk berdiri dan membayar konsekuensinya.
Namun saya sama sekali tidak setuju dengan Anda. Saya tidak setuju dengan posisi Anda dan seterusnya dalam beberapa hal. Ada banyak hal yang orang setuju dengan saya, tentu saja, kebebasan beragama. Tapi dalam masalah kebebasan hati nurani, terutama yang terkait dengan pandemi saat ini. Banyak orang yang mengatakan, Barry, sungguh, Anda tidak sungguh-sungguh melihat kesehatan masyarakat dan hal-hal semacam itu. Tetapi kenyataannya adalah, dan tentu saja, seperti yang telah kita lihat selama sekitar 1 tahun terakhir di sini di Kanada, bahwa pemerintah benar-benar melampaui batas. Jadi saya sekarang terlibat dalam advokasi publik yang berhubungan dengan isu-isu kebebasan beragama, kebebasan hati nurani. Itulah pekerjaan dan perjalanan saya. Dan saya senang bisa mengobrol lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu. Baiklah, terima kasih. Berbicara tentang mandat dan sebagainya dan segala sesuatu yang terjadi pada masa itu, bisa mendapatkan pengecualian. Ini adalah sesuatu yang juga dihadapi oleh beberapa panelis kami di sini. Sonia, Anda orang lokal di sini. Anda seorang perawat. Dan Anda mengalami masalah ini sampai Anda harus menerima vaksin, apa itu benar? Benar. Apakah sudah hilang? Ya. Jadi itu dimandatkan, sebenarnya, saya pikir, sekitar 1,5 tahun setelah COVID. Saya sudah terkena COVID. Itu adalah mandat, dan kemudian kami harus membuat keputusan, menerima atau tidak menerima vaksin. Kebijakan baru ini sudah diterapkan, dan saya berkata pada diri saya sendiri, tunggu, saya tidak termasuk dalam kebijakan itu. Jika saya tahu ini akan berubah, saya tidak akan mengambil pekerjaan ini. Jadi itulah salah satu pertanyaan besar, ketika itu dimandatkan bagi kita untuk mewajibkan menerima vaksin. Dan tentu saja kami akan memberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pengecualian, jadi saya berharap hal itu akan berhasil. Jadi Anda mengajukan permohonan pengecualian. Dan apa yang terjadi setelah itu? Permohonan itu ditolak, dan pada awalnya, kami tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Berapa banyak orang yang benar-benar mengajukan untuk tidak menerima vaksin? Karena semua orang datang begitu saja. Saya tidak menerimanya karena rasanya sangat asing kalau tidak menerimanya. Orang-orang hanya melihat Anda dan seperti seseorang berkata, Anda membunuh orang, bukan? Jadi, ya, itu bukan keputusan yang mudah, pastinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, mulai dari saat Anda mengetahui bahwa Anda harus menerima vaksin untuk mempertahankan pekerjaan Anda? Hingga ditolaknya pengecualian tersebut, hingga pada akhirnya pemberi kerja mengucapkan selamat tinggal. Saat itu bulan Agustus, sebenarnya, tanggal 28, saya yakin, dan kami punya waktu sampai tanggal 15 Oktober untuk divaksinasi penuh. Jadi Anda punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini? Tidak banyak waktu, tidak juga, itu bukan waktu yang banyak. Kami mendapat banyak email berbalasan dari penolakan. Hingga, jika Anda tidak divaksinasi dengan baik, jika semua sudah divaksinasi pada saat itu, tanggal terakhir Anda adalah tanggal 15. Jadi seperti selamanya ketika kami melewatinya. Ya, memang seperti itu. Ketika sesuatu benar-benar menekan Anda, sepertinya waktu berhenti. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Anda diberhentikan dari pekerjaan itu? Benar. Kami menemukan, kami ada 5 atau 6 klinik. Anda tahu. Jadi kami menemukan orang-orang yang berbeda berdiri, dan sebagian besar dari mereka menerima vaksin. Beberapa dari mereka langsung meninggalkan pekerjaannya. Tapi kami. Setelah kami mengetahui siapa yang berdiri, kami tetap bersatu. Kami saling berkirim email dan kami berkata, kita akan bersama-sama. Itu bukan pertanyaan untukku. Saya tidak akan menerimanya. Saya tidak melihat ada gunanya untuk menerima vaksin. Sebagai seorang perawat, saya memberi vaksin setiap hari, hampir setiap hari, dan memeriksa orang-orang. Saya sudah terkena COVID. Saya sudah memiliki kekebalan alami. Saya percaya pada kekebalan alami. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan. Jadi itu cukup melelahkan. Dan setelah itu, Anda dan beberapa orang lain yang bersama Anda yang mengirim email bola-balik, Anda kehilangan pekerjaan. Apakah pernah ada saat di mana Anda meragukan apakah Anda melakukan hal yang benar atau tidak? Tidak. Apakah Anda yakin? Saya tahu saya melakukan hal yang benar. Saya pikir, ini sangat mengerikan karena saya harus kehilangan pekerjaan yang saya cintai.
meninggalkan orang-orang yang saya cintai. Itu adalah bagian yang sulit bagi saya. Ada beberapa orang yang datang kepada saya adalah seorang ibu tunggal, dan salah satunya adalah seorang ibu tunggal juga. Dia berkata, Sonia, saya hanya takut kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Karena mungkin semua orang akan menuntut untuk menerima vaksin. Saya katakan, Anda tahu, itu adalah kekhawatiran saya yang paling kecil. Karena saya tahu Tuhan telah mencukupi kebutuhan saya sampai sekarang. Saya tahu Dia akan mencukupi kebutuhanku. Saya tidak takut akan hal itu. Tapi yang paling menyakitkan saya adalah saya harus meninggalkan tempat ini karena vaksin. Saya dapat memahami sepenuhnya. Anda akhirnya mendapatkan pekerjaan lain. Berapa jangka waktu di antara itu? Yah, itu cukup terbebani ketika kami pergi. Sebenarnya, di klinik saya, kami 8 orang. Saya pikir ada sekitar 8 orang yang tidak mau menerima vaksin. Dan kemudian, kami tinggal 2 orang, sebenarnya. Bos saya adalah salah satu dari mereka. Dan kami pergi. Dan itu sangat luar biasa. Saya pikir saya akan mengambil beberapa minggu untuk beristirahat. Tapi mungkin sebulan kemudian saya mendapat pekerjaan berikutnya. Tapi saya diberkati karena saya bergabung dengan sebuah gereja, saya benar-benar bersyukur. Pendeta Kelly memasukkan saya ke dalam program kelas pendalaman. Jadi saya bergabung, dan kemudian saya berpikir sebaiknya saya mulai melamar pekerjaan. Jadi saya melamar beberapa pekerjaan dan saya langsung diwawancarai. Dan keesokan harinya salah satu dari mereka menelpon saya, menawari saya pekerjaan. Dan saya belum yakin apakah saya siap menerimanya. Karena saat itu saya memiliki begitu banyak orang yang menawari saya pekerjaan. Dan saya saya tidak yakin apakah ini pekerjaan yang tepat. Karena begitu cepatnya, saya baru melamar dan Anda menelpon saya untuk menawari saya pekerjaan. Jadi saya katakan, saya akan menelpon Anda besok. Saya perlu berdoa hari ini. Jadi saya mengambil pekerjaan itu keesokan harinya. Dan sebenarnya mereka membayar saya lebih banyak. Dan bahkan mereka memberi saya bonus penandatanganan untuk itu. Jadi rasanya seperti, wow, Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Saya bersedia menerima lebih sedikit karena tidak mau menerima vaksin. Tapi Dia memberi saya lebih banyak penghasilan ditambah bonus penandatanganan yang saya dapatkan. Jadi seperti, ya ampun, Tuhan itu sangat luar biasa. Dia melakukannya lagi. Dia telah menyediakan bagi saya. Tetapi itu adalah hal yang besar sehingga saya benar-benar harus mempercayainya. Jadi, menurut saya, hal yang sangat mengagumkan dari hal ini adalah bahwa untuk mengikuti program pendalaman, Anda harus kehilangan pekerjaan Anda. Ya. Dan kemudian Anda mengikuti program pendalaman dan mendapatkan pekerjaan lain. Itu mengagumkan. Hal-hal semacam itu tidak bisa Anda bayangkan. Jadi Tuhan itu baik, cara bagaimana Dia bekerja. Seringkali kita melihat sesuatu yang terjadi pada kita dan kita seperti, oh, astaga, itu mengerikan. Dan kemudian Anda melihat apa yang terjadi setelah kejadian itu, dan Anda, sekarang saya mengerti mengapa Tuhan melakukan hal ini. Karena saya tidak akan pernah berada dalam situasi ini, seandainya hal itu tidak terjadi. Dan kemudian, seperti yang Dia katakan, ketika Anda melakukan kehendak-Nya, maka berkat-berkat itu akan melimpah kepadamu, seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan. Dan saya sangat menyukainya. Jadi ya, saya bersemangat tentang hal-hal ini. Maaf. Baiklah, saat saya pergi, saya merasa sangat damai. Ketika saya pergi, saya merasa seperti, saya tahu Tuhan bersama saya. Saya hanya tidak merasa malu. Mungkin beberapa orang merasa saya hanya melakukannya karena saya tidak tahu. Apapun yang mereka pikirkan, tapi bukan itu yang saya rasakan. Saya merasakan kedamaian dalam diri saya. Itulah yang dikatakan oleh hati nurani saya. Itu adalah hal yang benar. Saya tidak akan melakukan yang sebaliknya. Jadi saya pergi dan saya berpikir, Tuhan, Engkau harus mencukupi kebutuhan saya karena saya harus percaya kepadamu. Bahwa inilah yang saya rasakan, yang harus saya lakukan. Saya tidak akan melakukan yang sebaliknya. Ya, puji Tuhan. Sonia Morales, saya mengagumi kesaksian itu. Johanna Erickson, Anda juga berasal dari daerah sini, dan uniknya, Anda masih bekerja di industri keperawatan, bukan? Saya, ya. Jadi, ceritakan sedikit tentang apa yang telah Anda alami. Anda mengalami hal yang serupa, tetapi sedikit berbeda. Dan Anda mungkin memiliki jeda waktu yang lebih lama dalam peralihan pekerjaan. Ya, benar. Kisah saya sangat mirip dengan Sonia. Tapi, ya, ketika mandat itu datang, saya tidak menyangka. Saya memiliki teman yang bekerja di rumah sakit lain yang mendapat mandat di rumah sakitnya. Dan saya berbicara dengannya tentang hal itu dan keprihatinan saya. Dan entah mengapa dalam pikiran saya, ini tidak akan terjadi kepada saya. Tetapi kemudian hal itu terjadi. Tapi saya pikir dengan mengajukan pengecualian, itu pasti akan sudah cukup. Karena mereka memberikannya di rumah sakit lain di sekitar. Saya bekerja di sebuah klinik. Tetapi kemudian ketika saya mengajukan permohonan untuk ini, dan kemudian ditolak, dan kami mengajukan banding, dan itu ditolak, dan semua hal ini. Anda tahu, saya merasa sangat kesepian berada di sana, karena di klinik itu benar-benar bungkam.
Tidak ada yang membicarakan hal ini. Semua tampak baik-baik saja. Semua orang tampak normal. Tapi kemudian Anda tidak yakin siapa yang harus Anda temui. Karena ini seperti, bagaimana pendapat orang-orang dengan ini? Apa yang mereka pikirkan? Dan siapa yang bisa saya ajak bicara? Ada satu hari tertentu yang saya ingat. Ketika saya sedang duduk di meja kerja saya. Dan saya merasa sangat sendirian di dalam diri saya. Dan saya berdoa. Dan pada hari itu juga, salah satu pekerja sosial di sana mendatangi saya dan menanyakan pertanyaan yang sangat pribadi tentang apa yang baru saja dia tanyakan kepada saya. Dan saya benar-benar ragu untuk memberitahunya. Tapi kemudian saya menemukan bahwa dia sangat sependapat dengan saya. Dan saya pikir itu adalah berkat yang sangat besar. Mengetahui satu persatu orang yang benar-benar berada dalam masalah ini bersama saya. Dan memiliki rasa kebersamaan. Dan itu sangat penting. Seperti yang Sonia sebutkan. Kami yang berada di dalam masalah ini bersama-sama. Kami dapat saling mendukung dan melewati cobaan itu. Jadi, Anda memiliki cukup banyak orang yang bersama Anda dalam hal ini? Ya. Baik. Beberapa. Sebenarnya, Sonia dan saya berada dalam sistem yang sama. Jadi kami adalah bagian dari kelompok itu bersama-sama. Baik. Jadi itu adalah berkat. Ya. Ya, Tuhan sangat menyukai kita untuk bersama. Dia berkata, tidak baik jika manusia sendirian. Dan sering kali ketika Anda menghadapi beberapa konsekuensi ini, akan sangat baik untuk memiliki seseorang yang dapat Anda pegang. Dan berkata, saya tahu apa yang Anda alami. Jadi, Johanna, bagaimana ini Anda dapat lalui? Apa yang terjadi? Mereka datang dan mereka hanya berkata, lihat, kami tidak punya tempat untukmu lagi. Anda tidak divaksinasi, maka Anda diberhentikan. Ya, kami yang tidak ingin menerima vaksinasi ini. Kami bertekad bahwa kami akan melakukan pekerjaan terbaik kami sampai mereka menyuruh kami pergi. Dan pada tanggal 15 Oktober tiba. Dan mereka mengambil akses kami ke dalam gedung dan kami mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekan kerja kami. Dan kemudian setelah itu, saya benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan tetap lagi sampai bulan Maret tahun berikutnya. Dan itu bukan karena saya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Saya hanya meluangkan waktu untuk melihat apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya mendapatkan beberapa kesempatan yang sangat luar biasa. Seperti Sonia, saya juga bisa terlibat dalam program pendalaman kesehatan. Saya bisa melakukan hal-hal lain yang Anda tahu. Benar-benar menarik bagi saya. Yang penting, memprioritaskan keluarga. Dan sebenarnya, sekarang saya bekerja di rumah sakit yang jauh lebih baik. Saya benar-benar menikmati pekerjaan saya. Anda tahu, saya menikmati pekerjaan saya yang lain. Tapi yang ini jauh lebih fleksibel. Yang sangat bagus untuk saya. Untuk tahap kehidupan saya. Jadi Tuhan benar-benar memberkati. Dia selalu menyediakan. Pada saat-saat sulit secara finansial. Ada hal-hal kecil yang terjadi. Dan dia akan datang. Dan memberi saya sedikit indikasi bahwa dia masih memegang kendali. Jadi, Anda harus melihat pekerjaan Tuhan ketika hal-hal ini terjadi. Anda dapat melihat bagaimana Dia memiliki rencana akhir bagi Anda dan dengan menaruh kepercayaan Anda kepadanya. Dan berkata, saya belum tentu melihat apa itu, tetapi saya tahu hal itu akan terjadi. Hal itu membuat semua perbedaan. Tentu saja. Ya, baik, terima kasih. Jonathan Zirkel, saya rasa orang-orang telah melihat Anda jika mereka berada di sini untuk kebaktian pertama kecuali jika kita melakukan pergantian total dalam jemaat di sini. Bolehkah Anda memberikan sedikit gambaran tentang? Saya tidak tahu, apakah ini boleh? Sedikit wawasan tentang apa yang saya alami beberapa waktu terakhir. Pandemi ini benar-benar merupakan perjalanan yang luar biasa bagi saya. Saya berpraktik hukum di berbagai bidang, dan saya sampai pada titik ini dalam karir saya, di mana saya berpraktik secara pribadi, dan saya sebenarnya sedikit mengurangi kesibukan. Dan saya punya impian pribadi untuk membangun rumah. Saya ingin menjadi orang seperti di luar sana yang membangun rumah. Dan sulit untuk menjalankan praktik hukum penuh waktu dan melakukan itu pada saat yang sama.
Jadi saya akan mengurangi pekerjaan sedikit. Dan salah satu hal, ketika saya banyak berdoa kepada Tuhan tentang apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa kepadanya dan saya berkata, Tuhan, saya sudah lelah dengan hukum, saya sudah lelah. Tetapi jika kebebasan beragama muncul, saya ingin bekerja sama dengan Engkau dalam hal itu. Saya berkata, Tuhan, saya menawarkan diri, saya akan kembali. Dan ada sedikit cerita juga, bagaimana saya bisa masuk sekolah hukum. Dan saya pikir tangan Tuhan ada di dalamnya. Saya melihat itu sebagai pimpinannya. Dan saya selalu bertanya-tanya. Bagaimana ini, dan ketika saya melihat mandat-mandat itu datang. Dan saya melihat apa yang sedang terjadi dan Tuhan telah memberkati saya dalam pekerjaan saya sebelumnya karena saya telah melakukan litigasi. Di bidang penelitian medis, yang berarti saya tahu beberapa hal. Dan ketika Trump mengatakan bahwa kita memiliki kecepatan yang tinggi di sini, saya merasa bahwa ilmu pengetahuan tidak terjadi pada kecepatan tinggi. Beberapa hal membutuhkan waktu. Jadi saya tahu bahwa segala sesuatunya tidak mungkin aman atau efektif. Mereka mungkin saja aman atau efektif, tapi kita belum tahu hal itu. Jadi saya melihat mandat datang, dan saya hanya berdoa saja. Saya berkata, Tuhan, saya tahu Engkau tidak ingin kami melakukan sesuatu yang berbahaya dengan tubuh kami. Dan saya hanya tahu bahwa semua yang saya pelajari tentang kesehatan dan pertarakan adalah bahwa Allah mengasihi kita, tubuh kita, kesehatan kita, dan kita harus menjaganya. Maka ketika hal ini muncul, saya langsung terjun dan terlibat dengan Liberty and Health Alliance dan berusaha membantu orang lain. Fokus saya adalah membantu orang mendapatkan pengecualian tersebut. Dan orang lain, saya mencoba membantu orang, menemukan orang. Tetapi sulit bagi pengacara untuk membantu mereka, jika mereka tidak mendapatkannya dan mereka harus berperkara. Tapi kesaksian Anda, menurut saya, sangat penting. Salah satu hal yang saya pelajari dalam praktik saya adalah bahwa sebagian besar waktu saya banyak digunakan untuk mempelajari hukum ketenagakerjaan. Saya juga melakukan hal-hal lain sekarang, bukan hanya kebebasan beragama. Ketika orang mengalami masalah dengan pekerjaan mereka, berkali-kali saya benar-benar percaya hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengatakan, Anda tahu. Ambil kerugian Anda dan pergi. Anda bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Ada hal-hal yang lebih baik di luar sana. Dan seringkali, tidak selalu. Beberapa orang begitu berinvestasi atau semacamnya sehingga hal itu tidak berhasil bagi mereka. Dan dalam hal ini pengadilan adalah tempat yang tepat untuk dituju. Tapi Tuhan punya cara untuk memberkati, dan banyak orang yang saya ajak bicara, mereka diberkati dengan kisah yang sama seperti yang kalian ceritakan. Jadi itulah singkatnya, sebagian kecil dari apa yang telah saya lakukan. Baik, jadi itu pasti bagus. Mendapatkan pengecualian itu sangat penting. Memahami tingkat keparahan dari apa yang sedang terjadi, menurut saya, sangat penting. Kita akan lanjut ke berikutnya, saya belum punya kesempatan untuk berbicara dengan Anda sebelum semua ini. Dan saya sangat bersemangat karena Dr. Quintanilla mungkin telah. Dia dibesarkan di Chili. Ya, benar. Dan di peternakan. Ya. Dan bagi saya, itu adalah dua hal yang sangat mengagumkan karena saya orang pertanian. Ya, saya seorang insinyur, saya mengerti. Tapi jika saya punya kesempatan, saya akan bertani di sisa hidup saya. Dan saya sangat senang karena ini adalah pengakuan yang tidak tahu malu. Jika Anda tetap di sini, Chris DiCicco akan berbicara tentang pertanian di salah satu seminar kita hari ini. Jadi, Anda pasti ingin menyaksikannya. Jadi Anda bekerja di Michigan State University? Ya. Dan Anda memiliki bidang khusus yang Anda kerjakan, benar? Bisakah ceritakan sedikit tentang itu dulu? Ya, saya seorang ahli nematologi. Ahli nematologi bekerja atau mempelajari cacing bulat mikroskopis yang disebut nematoda, atau beberapa orang menyebutnya nematoda. Nematoda adalah cacing bulat mikroskopis, dan mereka adalah cacing bulat. Dan beberapa nematoda menjadi parasit pada tanaman, dan itulah yang menjadi spesialisasi saya. Jadi nematoda, yang menjadi parasit seperti kedelai, jagung, pohon buah-buahan, bunga bit, dan lain-lain. Itu keahlian saya. Tapi ada juga nematoda yang memakan serangga. Nematoda ini disebut nematoda entomopatogen. Mereka tidak memakan serangga secara langsung. Mereka memasukkan bakteri ke dalam serangga dan kemudian memakan bakteri tersebut. Dan berkali-kali serangga itu mati. Ada juga nematoda yang menjadi parasit pada hewan seperti cacing jantung pada anjing. Ada nematoda yang menjadi parasit bagi manusia. Saya bisa terus melanjutkan, tapi saya fokus pada nematoda yang mempengaruhi tanaman dan pertanian. Jadi saya melakukan penelitian di Michigan State, jadi saya seorang ahli nematologi di Michigan State University. Saya seorang profesor. Tugas utama saya adalah penelitian dan penyuluhan. Jadi,
menginformasikan kepada orang-orang tentang penelitian yang saya lakukan. Jadi salah satu hal yang paling keren dari hal ini adalah bahwa Tuhan meminta kita untuk melihat ke dalam alam sebagai buku kedua. Dan nematoda ini adalah hal-hal yang menarik. Dan saya ingat ketika saya mulai berkebun sejak lama, di usia remaja, saya mengatakan usia remaja awal. Saya menemukan nematoda, dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan saya berpikir, saya bisa membasmi belatung dengan ini. Dan saya sangat bersemangat. Tapi deskripsi Anda tentang apa yang terjadi, sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia ini. Ada sesuatu yang tak bisa Anda lihat. Ini tidak seperti Anda melihat keluar sana dan itu seperti, ini orang baru, ini nematoda. Saya melihat mereka berdua bersama-sama. Tidak, kamu tidak melihatnya, Anda tidak melihat nematoda ini, Anda tidak bisa. Namun mereka masuk ke sana dan mempengaruhi. Karena mereka masuk ke sana dan mereka menaruh, seperti yang Anda katakan, bakteri di sana. Untuk serangga, ya. Iya, untuk serangga, itu yang saya maksudkan. Itu benar. Jadi mereka masuk ke dalam serangga, menaruh bakteri di sana, lalu mereka hidup dari bakteri tersebut. Benar. Dan begitu banyak hal yang kita lihat di masyarakat kita dan cara kerjanya sama. Seseorang menyuntikkan bakteri ini di sana, dan kemudian ia hidup darinya, dan ia hanya menopang dirinya sendiri. Dan saya hanya berpikir itu menarik bahwa Anda dapat melihat hal-hal ini di alam, dan Anda dapat melihat hal-hal ini bekerja di luar sana di dunia. Saya minta maaf. Jadi, Anda menghadapi masalah yang sama di Michigan State, di mana Anda perlu mendapatkan pengecualian. Ya. Jadi negara bagian Michigan masih memiliki mandat vaksin sampai sekarang, bahkan sekarang mereka memiliki 3. Jadi mereka memiliki mandat vaksin, yang berarti Anda harus memiliki 2 vaksin utama, dan sekarang mereka memiliki mandat vaksin booster. Jadi saya mulai ketika pandemi dimulai, banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Ketika mereka memulai dengan vaksin, mRNA adalah teknologi baru. Kita seharusnya membuat protein lonjakan sendiri. Dan saya berpikir sama seperti yang Anda pikirkan, penelitian ini masih baru. Kami tidak yakin apakah itu aman. Dan seperti Daniel, saya berpikir tentang Daniel dan teman-temannya, di mana mereka memilih untuk tidak makan makanan tertentu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan saya telah berhati-hati dalam hidup saya. Saya tidak pernah minum alkohol. Saya tidak pernah merokok. Saya telah menerima pesan kesehatan Advent dengan serius. Bukan berarti saya sempurna, tetapi saya telah menerimanya dengan serius. Dan hal ini menurut saya merupakan risiko yang tidak perlu, karena saya memiliki kekebalan alami. Saya sudah terkena COVID sebelum ada mandat, dan ada surat kabar yang keluar dari Israel. Dari data di Israel yang menunjukkan kekebalan alami itu, surat kabar itu menunjukkan bahwa kekebalan alami 20 kali lebih baik daripada kekebalan vaksinasi. Jadi saya berpikir, saya tidak akan divaksinasi. Jadi ketika mandat itu terjadi dan saya mencoba mencari tahu bagaimana saya akan melakukannya, saya rela kehilangan pekerjaan karena tidak divaksinasi. Saya berpikir, bahkan jika itu adalah hal yang luar biasa, yang saya duga mungkin tidak. Banyak hal yang tidak masuk akal bagi saya. Di antara mereka, ada satu hal lagi yang saya pikirkan. Saya memikirkan tentang pandemi yang sedang terjadi. Jutaan orang terjangkit COVID. Jika jutaan orang divaksinasi, akan ada tekanan seleksi. Akan ada tekanan seleksi. Dan virus, varian, yang mampu beradaptasi dan bereproduksi, mereplikasi pada orang yang divaksinasi akan menang. Dan virus itu akan menjadi lebih baik, dan lebih baik, dalam mereplikasi di dalam orang yang divaksinasi sampai vaksin itu tidak berguna. Ini yang saya pikirkan sebelumnya, ketika vaksin dibuat. Jadi saya pikir hal terbaik yang harus dilakukan, jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang yang rentan. Mengapa saya harus divaksinasi jika saya tidak rentan? Saya sudah memiliki kekebalan alami. Jika vaksin berpengaruh, biarkan mereka tetap efektif bagi mereka yang berisiko tinggi. Jadi, saya pun tidak berpikir bahwa saya tidak ingin ada orang yang mati karena pilihan saya. Saya pikir pilihan saya sebenarnya jika kebanyakan orang mengikuti apa yang saya pikirkan, itu justru akan menyelamatkan kehidupan. Itulah yang saya pikirkan. Jadi saya memutuskan untuk tidak melakukannya dan saya rela kehilangan pekerjaan karena hal ini. Dan saya mendapatkan tekanan yang luar biasa. Saya di Michigan State. Saya kira kalian tahu bahwa di dunia akademis, sebagian besar akademisi mendorong mandat dengan cara yang sangat kuat. Ya, jadi, Anda benar-benar tidak memiliki kelompok pendukung yang baik? Anda seperti sendirian. Tentu saja tidak.
Jadi mereka mendorongnya dengan sangat kuat, dan saya mendapatkan tekanan yang sangat besar dari ketua departemen saya, dari kolega, dan kemudian dari administrator, yang mengatakan bahwa saya harus divaksinasi. Sama seperti polio yang hilang dengan vaksinasi, COVID juga akan hilang dengan vaksinasi. Dan saya seperti virus corona bukan polio. Mereka berbeda, oke? Mereka bermutasi dengan sangat cepat. Jadi saya berdebat, dan saya merasa ditekan, dan saya seperti, tidak, saya tidak akan melakukannya. Saya pikir pada suatu waktu saya berkata, karena di satu sisi, saya ingin mereka menyerah pada saya, berhenti menekan saya. Jadi saya pikir kepada salah satu dari mereka, saya berkata, Anda harus membunuh saya terlebih dahulu dan kemudian memvaksinasi mayat saya. Supaya mereka bisa berhenti menekan saya. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak akan melakukannya. Itu adalah cara untuk mengatakan, tidak ada yang bisa Anda lakukan, saya takkan melakukannya. Jadi saya mulai berpikir, bagaimana saya bisa menyiasati hal ini secara legal. Dan pekerjaan saya sangat penting bagi saya. Saya memiliki pekerjaan yang sangat baik. Saya mendapatkan hibah jutaan dolar, dan saya adalah penghasilan utama dalam keluarga saya. Saya punya anak. Jadi saya berpikir, penting bagi saya untuk mempertahankan pekerjaan saya, jadi bagaimana saya akan mempertahankan pekerjaan saya? Dan saya datang, seorang teman saya memberitahu saya tentang program di sini di Village Church. Saya datang ke program di sini di Village Church. Saya mendengar informasi, terutama informasi hukum yang sangat berguna bagi saya, karena saya pikir informasi hukum itu akan berlaku di sini. Jadi saya mengunduh formulirnya. Maksud saya mencatat apa yang orang katakan. Semua orang. Peter McCullough ada di sini. Conrad Fine, pendeta. Dan saya menulis catatan dan kemudian saya mengunduh surat dari situs website yang telah dibuat. Dan saya menggunakan surat itu dan saya menambahkan banyak hal lain ke dalamnya. Dan suami saya juga memberikan ide-ide dan kami menggunakan roh nubuat dan Alkitab dan kami menambahkan banyak hal ke dalamnya. Dan saya menyerahkan surat itu. Mereka butuh waktu lama untuk menyetujuinya. MSU mengirimi saya balasan surat karena saya tidak menyebutkan gereja saya. Dan mereka bertanya, Anda berasal dari gereja mana? Dari denominasi apakah Anda? Apa yang ingin mereka lakukan? Yang saya dengar dari dokter utama di MSU mengatakan hal ini, jadi saya tidak mengada-ada. Apa yang ingin mereka lakukan adalah menggunakan pernyataan gereja untuk melawan saya, bukan untuk memberi saya pengecualian. Jadi ketika mereka bertanya gereja saya apa, jawaban saya adalah hukum kebebasan beragama di Amerika Serikat tidak bergantung pada gereja. Itu bergantung pada nilai-nilai dan hati nurani individu. Dan saya mengirimkan kepada mereka beberapa undang-undang yang menunjukkan bagian itu, amandemen pertama dan banyak undang-undang. Dan saya bahkan berdebat dalam sebuah pertemuan dengan dokter karena dia mengatakan bahwa gereja-gereja telah menyetujui. Sebagian besar, dan itu adalah cara untuk menyangkal pengecualian. Dan saya katakan bahwa itu ilegal. Saya mengikuti salah satu pertemuan di mana mereka melatih orang-orang MSU bagaimana cara menolak pengecualian dan menggunakan strategi itu. Dan saya pergi ke pertemuan itu, dan saya berbicara, dan saya mengatakan bahwa itu ilegal. Karena hukum kebebasan beragama bergantung pada hati nurani individu, dan bukan pada gereja. Jadi surat pengecualian agama saya diterima setelah semua ini. Tetapi mereka masih mencoba memecat saya kemudian, karena saya tidak mengikuti beberapa mandat lainnya. Jadi mereka mengadakan pertemuan dengan saya, dan mereka ingin memecat saya. Tetapi puji Tuhan, dengan bantuan gereja ini, dan dengan latar belakang hukum yang Anda berikan, saya dapat membela diri. Saya telah mempertahankan pekerjaan saya. Dan menurut saya, api sekarang sedang berkobar di sisi ideologi gender. Disitulah mereka mencoba membuat saya dan yang lainnya untuk menyerahkan keyakinan agama dan realitas kami. Tapi ya, itulah kisah saya. Baiklah, jadi itu adalah kisah yang fantastis karena Anda tidak memerlukan gereja untuk mendapatkan pengecualian, Anda hanya menggunakan hukum. Benar, saya tidak membutuhkan gereja. Dan ngomong-ngomong, gereja cukup mengecewakan saya. Saya pergi ke pendeta di gereja saya dan saya berkata, bisakah saya mendapatkan surat dari gereja?
dan dia berkata bahwa gereja katakan tidak boleh mendapatkannya dari gereja. Ya, itu benar. Tapi saya melakukannya. Saya tahu bahwa hukum membela saya sebagai individu, jadi saya tahu itu sudah cukup. Jadi saya menggunakan hukum untuk membela diri. Tetapi saya pergi bertanya kepada gereja untuk mengkonfirmasi apa yang telah saya ketahui, bahwa mereka tidak akan mendukung saya. Jadi saya menyadari pada saat itu bahwa pada akhir zaman, kita tidak akan memiliki banyak organisasi di belakang kita. Yang ada hanyalah kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan dan Allah. Namun, mayoritas sistem pendukung yang kita miliki dari organisasi sayangnya telah mengecewakan kami. Dan sepertinya mereka akan mengecewakan kita, karena mereka gagal dalam uji coba. Jadi kami melihat ini sebagai pengantar tentang hal-hal yang dapat terjadi pada Anda. Ada banyak hal yang sedang terjadi di dunia ini sekarang. Dan Sonia, kurasa ada yang ingin Anda katakan. Anda bisa gunakan mikrofon di sana. Ya, saya ingin mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari mereka yang dikatakan dalam penolakan saya. Bahwa, maaf, kami tidak memberi Anda pengecualian karena... Dan mereka tahu saya umat Advent hari ke-7. Karena di surat saya menyatakan, sebagai umat Advent hari ke-7. Dan seorang perawat, saya tahu bagaimana menjaga tubuh saya. Saya pernah terkena COVID. Saya tidak takut tertular COVID. Jadi, mereka tahu bahwa saya adalah Masehi Advent hari ke-7. Jadi mereka menyatakan, saya minta maaf, Anda datang dengan kata-kata Anda sendiri, keyakinan Anda sendiri, tetapi silakan lihat situs website ini. Inilah kepercayaan gerejamu. Jadi mereka memberikannya kepadaku. Sungguh mengecewakan melihatnya. Dan saya tahu apa yang menjadi pendirian gereja kita, General Conference kita, jadi saya terus berdoa untuk mereka. Ya, dan itulah yang bisa kita lakukan. Saya ingin mengalihkan pembicaraan dalam beberapa menit terakhir yang kita miliki di sini. Saudara Bussey, Anda dan saya telah berbincang-bincang tentang beberapa hal yang terjadi di Kanada. Dan salah satu hal yang Anda sebutkan adalah cara agar informasi dapat. Saya menggunakan istilah terbaik yang saya bisa. Bagus dipantau. Ini adalah sesuatu yang kami lihat saat informasi datang kepada kami. Saya rasa hal ini mungkin pernah terjadi pada kita semua. Anda sedang berdiri, Anda sedang bekerja, Anda berbicara tentang generator terbaru yang ingin Anda beli. Maksudku, saya tahu kita semua pernah melakukannya. Dan saat Anda berbicara tentang generator itu, Anda menyebutkan sesuatu secara spesifik. Dan kemudian di ponsel Anda, saat Anda menelusuri sesuatu, sebuah iklan muncul untuk generator itu. Apakah itu pernah terjadi pada orang lain atau hanya saya? Baiklah, ada banyak orang yang menertawakan yang satu ini, jadi mereka tahu itu benar. Ini mungkin bukan generator, tapi ini sesuatu. Tapi, Saudara Bussey, apa yang terjadi di sana? Dan pelajaran apa yang dapat kita pelajari tentang cara segala sesuatu itu, cara informasi diuraikan kepada kita? Ya, baiklah, saya hanya ingin menunjukkan, di sini di Kanada. Sayangnya, pengadilan kami tidak semurah hati pada kebebasan hati nurani seperti di Amerika Serikat. Pengadilan sebagai perbandingan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan hal itu, dan kami telah mengalami waktu yang sangat sulit untuk mendapatkan pengadilan yang melindungi kebebasan agama dalam hal COVID ini. Tapi baik, jadi tentang apa yang terjadi saat ini di Kanada. Kita punya RUU yang dikenal sebagai Bill C-11. Ini sedang berjalan sekarang melalui Senat Kanada. Dengan kata lain, sekarang sudah dalam tahap akhir, segera akan menjadi undang-undang. Di mana pemerintah Kanada akan memonitor semua yang terjadi di internet di Kanada. Internet sampai sekarang belum dianggap sebagai penyiaran dalam pengertian tradisional penyiaran. Ketika kita berpikir tentang sistem analog dan bahkan sistem digital penyiaran TV, penyiaran radio dan sebagainya. Amandemen yang masuk ke dalam Undang-Undang Penyiaran Kanada. Yang sekarang akan menganggap internet sebagai siaran di Kanada. Dan undang-undangnya diatur sedemikian rupa sehingga pemerintah Kanada. Dan di Kanada, saya harus mengatakan ini juga, bagi Anda yang terbiasa dengan sistem Amerika Serikat. Di Kanada, Perdana Menteri adalah individu yang paling berkuasa di negara ini.
Tidak seperti di Amerika Serikat, Anda memiliki beberapa pengaruh penyeimbang yang mengatur organisasi dengan Kongres, dengan lembaga peradilan, dan sebagainya. Secara teori kita memang memiliki gagasan tentang pengaruh penyeimbang yang mengatur organisasi, tetapi dalam praktiknya, apapun yang dikatakan Perdana Menteri, itulah yang terjadi. Jadi undang-undang baru ini akan mengatakan bahwa Dewan Penasihat Raja, yang merupakan Perdana Menteri, dan Kabinet, sekarang akan dapat menentukan apa yang merupakan disinformasi atau bukan. Dan itu akan menjadi pengubah permainan yang sangat besar di negara ini, dalam hal kebebasan berbicara. Dan itu akan menjadi, ketika kita melihat apa yang telah terjadi di Kanada selama beberapa tahun terakhir, misalnya, pemerintah Kanada telah mengatakan bahwa kelompok pro-kehidupan terlibat dalam disinformasi dalam hal aborsi, misalnya. Dan mereka menginginkan, sekarang Perdana Menteri menyatakan bahwa dia ingin mencabut status amal dari kelompok pro-kehidupan. Dan sekarang pemerintah akan bergerak untuk mengontrol apa yang boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan di internet. Jadi, jika Anda berpikir perusahaan teknologi besar telah memantau kami, yang mereka miliki, dan memang benar, yang Anda sebutkan tadi. Tapi sekarang pemerintah sendiri akan masuk ke bidang ini di Kanada. Dan itu sangat mengkhawatirkan, karena kita sudah memiliki situasi di mana pemerintah Kanada mensponsori semua media mainstream, yang kita sebut sebagai media mainstream, dengan memberikan subsidi ratusan juta dolar kepada organisasi-organisasi berita ini. Jadi tidak mengherankan jika media mainstream sangat mendukung pemerintah Kanada. Jadi itu hanya satu hal saja, kemudian ID digital akan segera hadir. Dan sepertinya Provinsi Newfoundland, provinsi asal saya, mungkin akan menjadi provinsi pertama yang akan melakukan proyek percontohan ID digital, yang akan merevolusi segalanya. Mereka berkata, kami ingin melindungi anak-anak muda agar tidak masuk ke toko-toko minuman keras dan hal-hal semacam itu. Tetapi Anda dapat yakin bahwa apapun yang pemerintah tidak ingin Anda beli, juga akan ada di toko-toko, karena orang Kristen memahami apa implikasi dari teknologi semacam itu. Jadi banyak hal yang terjadi dalam hal informasi dan kontrol informasi. Dengan teknologi baru ini dan undang-undang baru yang sedang dibahas saat ini di Kanada. Jadi sebenarnya terima kasih. Kenyataannya, kita memiliki informasi yang terus mengalir kepada Anda. Jika Anda hanya memiliki satu sisi informasi yang sampai pada Anda, ada kecenderungan bahwa Anda merasa terisolasi. Dan bahwa Anda menghalangi kebaikan yang lebih baik, jika Anda mau, kebaikan yang lebih besar. Dan penting untuk dapat mendengar semuanya, untuk dapat memahami. Ketika Anda melakukan penelitian, Anda melihat berbagai hal dan Anda melihat semua parameter yang berbeda. Jika saya melihat sebuah proses, dan saya mencoba untuk menentukan cara kerjanya, saya harus mempertimbangkan semuanya. Saya harus mempertimbangkan bagaimana operator akan melakukannya, dan mempertimbangkan bagaimana mesin akan melakukannya. Itu adalah hal-hal yang harus Anda pertimbangkan. Bolehkah saya memberikan komentar singkat tentang itu? Jadi, salah satu hal yang menurut saya sangat penting dalam pengamatan itu adalah bahwa kita tidak benar-benar menyadarinya. Jika Anda menggunakan Google, Google tahu siapa Anda, dan Google memiliki profil tentang Anda. Dan apa yang telah terjadi, dan saya telah memperhatikan hal ini dengan pencarian saya, untuk hal-hal yang terjadi dengan COVID dan berbagai hal seperti itu. Google menempatkan Anda dalam apa yang mereka sebut sebagai cohort, dan mereka mengklasifikasikan apa yang Anda yakini. Mereka pikir mereka tahu apa yang kau percaya, kan? Dan kemudian mereka akan memberikan hasil berdasarkan itu. Mereka akan menyajikan sesuatu yang akan menempatkan Anda dalam ruang gema sehingga Anda hanya mendengar apa yang sudah Anda ketahui. Atau mereka akan menyajikan hasil yang dirancang untuk mengubah apa yang Anda yakini, tetapi mereka secara sadar melakukannya. Dan itu adalah sesuatu yang telah didokumentasikan. Itu sudah diketahui. Jadi, ketika kita berpikir tentang kebebasan berpikir, informasi, dan hal-hal seperti itu, pertukaran ide yang kita miliki sebagai manusia dan berkomunikasi, ini ditutup, dan ini adalah bentuk kontrol dan bentuk hilangnya kebebasan. Saya setuju. Dan saya pikir mungkin salah satu bagian terburuk dari hal itu yang Anda kemukakan adalah, ketika Anda kehilangan kebebasan ini, Anda sebenarnya, saya tidak ingin mengatakan memilih secara khusus, tetapi Anda sebenarnya menyetujuinya. Karena Anda tidak mengetahui semua faktanya, dan Anda berpikir, oh, ini bagus, ini bagus. Dan sebelum Anda menyadarinya,
Itu seperti nematoda, ia telah mengambil alih, dan Anda hanya mengikuti saja. Dan kita harus berhati-hati dengan hal ini. Kita kehabisan waktu dengan sangat cepat dalam hal ini. Hanya dapat membuat keputusan yang baik, jika Anda memiliki informasi yang cukup. Tentu saja, dan jika kita bisa menyinggung sedikit tentang apa yang Anda bahas tadi, Dr. Quintanilla. Maaf, saya salah bicara. Dr. Quintanilla, Anda berbicara tentang gender. Bahwa itu adalah sesuatu yang akan datang. Apakah ada hal-hal lain juga yang Anda lihat di, katakanlah, Michigan State atau apapun itu? Yang akan menjadi sorotan, yang harus kita perhatikan sedikit lebih banyak, sehingga kita bisa lebih tahu tentang hal itu? Tentu saja. Menurut saya, universitas, mereka akan mengikuti tren-tren ini. Masalahnya terjadi di sana terlebih dahulu, dan kemudian bergerak. Itu yang saya amati, sepertinya bergerak dan dimulai dari universitas dan kemudian pindah ke masyarakat umum. Nah, apa yang terjadi? Pertama adalah ideologi gender yang mengatakan bahwa laki-laki bisa menjadi perempuan, dan sebagainya. Dan sebenarnya itu tidak benar. Seorang pria tidak bisa menjadi seorang wanita. Seorang pria tidak bisa tiba-tiba memiliki rahim di tuba falopi. Atau memiliki kromosom XX. Anda tahu, perempuan menghasilkan sel telur dan, Anda tahu, laki-laki menghasilkan sperma. Dan ngomong-ngomong, tidak ada yang seperti itu, ada 2 gamet sel telur dan sperma. Itu saja. Hanya ada 2 gamet, sel telur dan sperma. Tidak ada yang lain. Jadi, ya, ideologi gender adalah masalah. Dan ini tidak terlalu menjadi masalah jika mereka mempercayainya, karena orang bisa mempercayai segala macam hal. Masalahnya adalah mereka memaksa kita untuk mengafirmasi itu. Jadi di banyak formulir, seperti Michigan State, untuk melakukan apa saja untuk diisi. Untuk pergi ke pertemuan, untuk mendaftar ke konferensi, atau untuk mengikuti survei, ada 11 pilihan jenis kelamin. Dan cara pertanyaan itu dimulai, cara pertanyaan itu disusun. Saya harus mengisi, dimulai dengan perempuan, laki-laki, dan kemudian banyak pilihan lain, seperti 2 roh dan agen. Entahlah, saya tidak ingat semuanya. Tapi dengan saya mengisi perempuan, saya menerima anggapan mereka bahwa jenis kelamin atau gender tidak berdasarkan biologis. Dan saya menerima ideologi gender dengan saya mengisi formulir itu. Jadi saya menolak mengisi formulir itu. Saya katakan itu bertentangan dengan hati nurani saya. Anda tidak bisa membayangkan betapa banyak masalah yang saya hadapi, termasuk ancaman pembunuhan dari orang-orang di departemen saya sendiri. Jadi saya telah mendapat masalah yang sangat besar. Bukan hal seperti saya tidak pantas hidup, tidak secara langsung seperti saya akan membunuh semacam ancaman pembunuhan. Seperti saya tidak pantas hidup, bersama dengan banyak hinaan lainnya. Banyak hinaan. Jadi tentu saja, mayoritas orang di universitas di departemen saya adalah orang-orang yang sangat baik. Tetapi ada beberapa orang yang sangat tidak toleran, tetapi mereka memaksa kami untuk menerimanya, untuk mengamininya, untuk merayakannya. Hal lain yang saya lihat sebagai bahaya yang sangat besar adalah keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Kata-kata itu terdengar bagus, tapi ini digunakan sebagai cara untuk melakukan diskriminasi ideologis. Jadi, ketika Anda mengisi pernyataan tentang keragaman, kesetaraan, inklusi, yang diminta untuk sebagian besar pekerjaan akademis dan pekerjaan lain, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang selaras dengan mereka secara ideologis. Dan banyak dari kepercayaan keragaman, kesetaraan dan inklusi yang secara diametral berlawanan dengan kepercayaan Alkitab. Beberapa di antaranya baik-baik saja, tetapi ada beberapa di antaranya yang secara diametris bertentangan dengan kepercayaan Alkitab. Jadi saya melihat keragaman, kesetaraan, inklusi, dan ideologi gender sebagai masalah besar bagi kebebasan beragama. Baik. Anda mengatakan beberapa hal di sana yang benar-benar beresonansi dan saya berharap kita bisa menghabiskan sisa waktu sore ini dan kita akan terus bergerak. Intinya adalah satu hal yang Anda katakan yang sangat melekat pada saya setidaknya adalah penerimaan dan perayaannya. Ya. Tidaklah cukup hanya dengan memejamkan mata dan menolak menerima kebenaran tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Anda harus benar-benar merayakannya. Mereka ingin kita menjadi pemandu sorak. Ya, dan itulah bagian yang sangat sulit.
Dan kemudian Anda mengatakan sesuatu yang lain, itu tidak Alkitabiah. Di gereja di Village, kami telah berusaha untuk membaca Alkitab secara menyeluruh. Dan memastikan bahwa setiap orang melakukan hal itu. Dan saya ingin memastikan bahwa kita menutup dengan ayat Alkitab. Dan Anda dapat menemukannya dalam 1 Korintus pasal 10. Dan di sini, ini adalah penafsiran Paulus tentang apa yang sedang terjadi pada bangsa Israel. Jadi, 1 Korintus pasal 10, dan saya tahu ini akan menjadi familiar dengan Anda ketika Anda membuka dan melihat ini. Kita akan mulai dari ayat 9. Dan sekali lagi, ini hanya untuk menunjukkan apa yang kita bicarakan di sini hari ini. Dalam 1 Korintus, pasal 10, ayat 9, dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Sekali lagi, Paulus membicarakan tentang hal ini dengan mengatakan bahwa bangsa Israel ada di padang gurun, tetapi mereka mencobai Kristus. Dan kemudian ular-ular itu datang. Jadi, kita masih ingat cerita itu, bukan? Mereka ada di padang gurun dan mereka hampir siap untuk pergi ke tanah perjanjian. Mereka hampir sampai. Dan mereka berkata kepada Allah untuk pergi. Kami tidak membutuhkan engkau lagi. Dan mereka hampir sampai di tanah perjanjian. Dan Allah berkata, baiklah. Dan dia membiarkan ular-ular masuk dan ular-ular itu menggigit mereka. Dan ingat ular tembaga di atas tiang, dan yang harus kalian lakukan hanyalah melihat. Dan yang lain tidak melihat, tetapi yang harus kamu lakukan hanyalah melihat. Dan kemudian Yesus pergi kepada Nikodemus dan memberikan ilustrasi yang sama. Jadi, itulah konteks dari keseluruhan ayat-ayat yang akan kita baca di sini. Ayat 10, dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Saya pikir kebanyakan dari kita setuju bahwa akhir dunia sudah dekat, bukan? Dan semua hal ini terjadi pada mereka. Jadi, kisah-kisah dalam Alkitab ini bukanlah cerita yang Anda bacakan kepada anak-anak Anda agar mereka dapat tidur di malam hari. Digigit ular bukanlah salah satu yang akan Anda bacakan untuk anak-anak Anda. Saya bukan penggemar berat ular, jadi jika ibu saya membacakannya untuk saya tidak akan terlalu senang. Tapi semua cerita ini dimaksudkan untuk mengajarkanmu tentang keselamatan. Jadi, jika kita sungguh-sungguh memperhatikannya, kita akan mengerti bagaimana Allah bekerja di dalam umatnya. Jadi ada saat ketika orang berkata, kami tidak ingin Tuhan ada di sini lagi, dan dia menghormati mereka. Dan Paulus berkata, janganlah menjadi orang seperti itu. Di ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat yang sangat kita kenal, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi dari 5 kesaksian yang telah kita dengar di sini, Tuhan memampukan setiap orang untuk dapat menanggung apa yang sedang terjadi. Apakah itu mudah? Tidak, tidak mudah. Tidak mudah. Apakah Anda menjadi lebih kuat dengan Tuhan setelah kejadian itu? Apakah Anda semakin percaya kepadanya? Ketika kita memasuki akhir zaman ini, Matius, pasal 24. Saya tahu bahwa Anda telah membicarakannya sedikit dalam perumpamaan-perumpamaan dalam khotbah Anda. Tetapi Matius 24 mengatakan bahwa hal ini akan menjadi awal dari penderitaan atau awal dari rasa sakit saat melahirkan. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini hanyalah permulaan. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus dan kita harus dapat melihat Dia bekerja di dalam hidup kita. Kiranya kita tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membiarkan Allah bekerja dengan berkelimpahan di dalam diri kita. Kiranya kita tidak pernah tidak membagikan kesaksian itu kepada orang lain. Seseorang perlu mendengar bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa Allah yang sama yang bekerja bagi mereka akan bekerja bagi Anda. Mereka perlu mendengarnya. Jadi setiap hari mari kita pastikan bahwa kita memiliki firman itu dalam mulut kita, semoga kita tetap berada dalam firman Tuhan, semoga kita bertumbuh semakin kuat. Dan kiranya kita memiliki kesaksian yang dapat kita berikan dengan bebas kepada semua orang untuk menguatkan mereka. Saudara-saudara, maukah Anda berdoa penutup untuk kami? Tentu. Silahkan. Ya Tuhan, saya sangat berterima kasih atas cara Engkau memimpin kami. Dan Tuhan, saya tahu bahwa Engkau memiliki tangan yang istimewa atas gereja ini dan atas umat-Mu di sepanjang sejarah bumi. Tuhan, saya hanya berdoa agar kami tetap setia kepadamu. Dan Tuhan, agar Engkau terus memberkati kami dan menolong kami melewati masa-masa ini yang kami tahu akan kami hadapi. Saya berterima kasih kepadamu, Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin.